Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channel Aprista Sasi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala urusannya dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Buat yang baru nemuin channel ini, aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan juga aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan dengan video aku berikutnya yang terbaru. Di video kali ini aku mau beres-beres kamar, jadi ini pertama kalinya aku memperlihatkan isi kamar yang di depan. Biasanya kan cuman kamar yang belakang aja ya, karena kamar yang di depan itu super berantakan. Kalau dulu itu banyak banget barang-barang, jadi kayak kamar setengah gudang gitu. Cuman sekarang barang-barang itu udah dipindahin ke belakang, jadi yang kamar yang di depan itu udah mendingan longgar gitu lah, udah enak kalau mau dijadiin kamar yang bener-bener kamar gitu ya. Terus nanti juga aku mau decluttering mainannya anakku, jadi yang nggak dimainin dan juga mainan-mainan yang gak seharusnya ada di tempat situ bakalan aku singkirkan. Dan ini aku lagi ngerakit lemari, jadi suami aku belikan lemari untuk anak-anak. Ini lemari kecil aja, ini nanti dipakai untuk baju-bajunya anak-anakku ya. Sebelumnya ini itu baju-bajunya anak-anak tuh cuma ditaruh di laci plastik gitu loh, yang 4 susun. Cuman lacinya itu udah mulai udah mulai nggak enak gitu loh, kan plastik. Jadi laci yang atas sama bawah itu ada bagian yang pecah gitu loh. Terus juga pintunya tuh suka kebuka, jadi kalau ditarik mau buka lemari gitu ya, malah pintunya yang copot. Kadang kalau kayak gitu tuh udah mengundang emosi gitu. Jadi ini lemarinya dirakit dulu, suami aku yang ngerakit, aku cuman bantuin ngeliatin aja sama megang-megangin. Karena ngerakit lemari ini tuh emang butuh effort ya, ngotak banget gitu loh, karena harus bener-bener harus mikir. Kalau aku sih kayaknya angkat tangan aku nggak bakalan bisa. Cuman karena suami aku itu kan orangnya pinter ya, alhamdulillah. Jadinya dia bisa, walaupun awal itu kita mikirnya tuh mau hampir setengah jam buat gimana ini caranya ngerakitnya. Dan ini udah dirakit, jadi lemarinya udah ditaruh di dalam kamar ya. Ini tuh besokan paginya, ini kamarnya yang di depan itu super berantakan. Dan itu mainan anak-anakku, aku cuman taruhnya di pojokan situ. Sebenarnya nggak terlalu yang banyak banget gitu sih, enggak ya. Aku kalau lihat teman-temannya anakku tuh di rumahnya tuh mainannya super bener-bener banyak banget. Kalau anakku tuh ya udah cuman kayak gini-gini aja. Ini mainan cuman segini aja tuh aku bingung gitu loh ngurusinnya, menyimpannya di mana. Pokoknya aduh, cuman segini tapi berantakannya tuh kayak nggak habis-habis gitu ya. Apalagi yang mainannya banyak banget kayak gitu, aku nggak kebayang deh pokoknya. Dan ini aku tuh bingung juga sebenarnya awal itu gimana mau mulainya, tapi ya udah, ini aku mulai keluarin dulu. Aku udah siapin kresek itu ya buat sampah. Jadi yang sampah-sampah atau mainan-mainan yang udah nggak dimainin atau udah rusak itu langsung aku buang aja, aku sortir, terus aku pisah-pisahin yang sejenis gitu ya, alat tulis sendiri, lego-lego sendiri, terus apalagi ya masak-masak sendiri kayak gitu. Nanti bakalan aku aku kantong-kantongin sendiri gitulah, aku pisah-pisahin biar nggak terlalu campur aduk. Nantinya sih bakalan kecampur-campur lagi ya kalau udah dimainin. Biasanya kalau udah dimainin berantakan, ngeberesinnya itu ya udah tinggal masukin aja di kardus itu, jadinya ya campur-campur lagi. Emang kalau kayak gini itu harusnya tuh rutin ya, paling nggak 3 bulan atau 6 bulan gitu mungkin ya, harus rajin decluttering lagi. Pasti dalam masa itu ada mainan yang entah udah rusak, entah nggak kepake, atau kecampuran sama benda-benda lain kayak gitu. Ini karena aku nggak punya keranjang khusus ya buat naruh mainannya anakku, jadi aku taruh di kardus itu, kardus bekas magicom aku. Jadi itu lumayan besar dan bisa lah ya, walaupun nggak cukup sih itu, makanya ada yang pakai keranjang sampah, terus ada ember bekasnya cat juga. Dan seiring berjalannya waktu itu mainan-mainan ini tuh kayak terus beranak pinak gitu loh, jadinya semakin nggak cukup, makanya ya decluttering kayak gini tuh yang harusnya tuh emang rutin ya. Aku tuh jarang banget beliin mainan anakku, cuman paling belakangan ini kalau pergi ke toko, warung-warung gitu, suka ada orang jualan mainan gitu yang digantungin gitu loh. Paling yang harga 2.000 3.000 itu aja sih, tapi juga jarang. Kalau bisa ditahan ya aku tahan sih, aku nggak beliin karena terlalu sering, terus kayak jadi kebiasaan gitu loh. Dulu sih pokoknya aku jarang sih ya boneka itu, sampai sekarang aku nggak pernah belikan, sekalipun tuh aku nggak pernah belikan boneka. Jadi dia punya beberapa boneka itu ya dikasih. Itu ada boneka kelinci kecil itu ya yang lagi aku pakein baju, itu juga dikasih sama mbakku tuh bikin sendiri boneka-boneka kayak gitu, lucu-lucu banget, bagus-bagus banget. Kalau kalian penasaran coba cek deh YouTube-nya
Nadia Gallery Workshop kalau nggak salah. Aku lupa. Instagramnya juga ada, dan itu aku tuh bikin handmade, pokoknya banyak banget boneka-boneka kecil kayak gitu, lucu banget. Itu suka banget dimainin sama anakku, cuman tangannya tuh hilang satu, nggak ketemu, mau dijahit lagi gitu kan, tapi nggak ketemu sampai sekarang, entahlah mungkin kebuang apa gimana ya. Ini aku masih lanjut terus milih-milihin barangnya, masih aku pisah-pisahin karena lumayan banyak, dan ini prosesnya agak panjang ya. BTW ini tuh pagi hari aku habis mandiin anak-anak, terus aku langsung gercep beres-beresin ini ya, beresin rumah, sekalian beresin kamar ini juga. Terus Nisrina tuh lagi main di luar sama temennya, dan Naswa itu lagi tidur, tiba-tiba dia ketiduran, nyenyak banget tidurnya lama gitu. Dan makanya nih bajunya aku belum ganti sama yang pas ngerakit lemari tadi, padahal lemarinya itu dirakitnya itu kemarin sore gitu. Ini aku tuh emang belum mandi ya. Jadi pagi-pagi itu aku langsung gercep aja beres-beres rumah, soalnya emang suasananya kondusif ya. Jadi aku ngerjain ini tuh tanpa ada gangguan dari anak-anakku. BTW teman-teman lagi pada sibuk apa nih? Udah beres-beres rumah atau belum ya? Atau mungkin lagi nyantai aja nonton TV, apa mungkin lagi nyetrika cucian baju segunung gitu? Apapun yang kalian lakukan, kerjakanlah dengan hati yang bahagia. Akhirnya selesai juga, aku beresin mainannya, udah aku kembalikan ke tempat semula tapi nggak ke-shoot sama aku. Terus ini aku lanjut beresin baju-bajunya anak-anakku, aku pindahin dari lemari lama ke lemari yang baru sini. Sebelumnya tadi setelah aku beresin mainan itu, lantainya itu udah aku sapu-sapu dulu ya, aku bersihin karena cukup berdebu, lumayan berdebu banget gitu. Makanya udah aku bersihin tapi belum aku pel sih. Ini aku beresin baju-bajunya dulu, nanti terakhir tuh aku ngepelnya. Ini baju-baju yang kloter pertama ini bukan yang dari lemari sih ya. Ini tuh baju yang habis aku setrika. Kemarinnya tuh aku setrika baju, terus belum aku masukin ke dalam lemari yang lama. Sekalian aja langsung aku taruh di sini. Jadi sekalian beresin baju-bajunya anak-anak dari lemari lama ke lemari baru ini tuh aku sekalian decluttering juga. Aku decluttering juga baju-bajunya anak-anakku yang udah kekecilan, nggak dipakai atau udah rusak gitu ya. Pokoknya barang-barang di lemari lama itu yang sekiranya nggak dipakai itu aku tinggalkan aja, bakalan aku pisahin yang nantinya belum tahu sih mau dikemanain. Pokoknya baju-baju yang ada di lemari ini tuh benar-benar baju yang emang dipakai gitu loh sama anak-anakku. Ini tuh aku kayak agak-agak bingung gitu loh nata baju-bajunya ini. Soalnya kalau di lemari lama itu kan bentukannya kayak laci gitu. Jadi naruh bajunya itu yang diberdiriin gitu loh. Sementara kalau ini kan harus disusun ke atas. Jadi ya ditidurin gitu ya, ditumpuk. Tapi karena ini kan bajunya kecil-kecil, jadi lipetannya itu juga kecil. Kalau tumpukannya yang terlalu tinggi tuh kayak takut roboh gitu loh. Entahlah ya, masih bingung sih. Mungkin lebih enak kalau pakai box organizer gitu kali ya. Ini tuh bajunya anak-anak kan udah aku pilah-pilah, jadi nggak yang terlalu banyak banget gitu loh, cuman kayak takut nggak cukup gitu. Tapi alhamdulillah cukup ya ternyata. Itu kan ada 3 susun gitu yang sebelah kanan itu, jadi aku pakai ya, aku bagi 2 gitu, 1,5 itu buat baju-baju Nisrina yang atas, dengan 1,5 lagi yang bawah itu buat baju-bajunya Ade Naswa. Terus yang sebelah kiri itu kan modelnya gantungan gitu ya, sementara aku tuh nggak pernah gantungin baju sih, jadi bajunya anak-anak tuh semuanya aku lipet. Baju-bajuku sama suami juga semuanya tuh aku lipet. Jadi untuk gantungannya itu kayaknya nggak akan kepake. Terus aku minta sama suami tuh buat ditambahin papan aja, jadi biar semuanya tuh rak-rak gitu loh kanan kirinya. Jadi bakalan bisa aku taruh untuk popok, terus skincare anak-anak juga aku taruh situ, tas-tas bayi kayak gitu sih. Jadi biar lebih maksimal gitu ya fungsinya. Aku sih udah request sama Pak Suami, udah ngajukan proposal buat ditambahin papan itu di lemarinya ini, tapi belum dieksekusi sampai sekarang. Entahlah ya kapan. Jadi ya ditunggu aja lah ya, mungkin nunggu moodnya bagus dulu baru dia kerjain. Aku itu termasuk yang jarang banget belikan baju untuk anak-anak, dalam setahun itu bisa dihitung jari ya, mungkin 1 atau 2 kali. Biasanya sih kalau yang pastinya itu beli kalau mau lebaran. Anak-anak itu dapat banyak banget
baju-baju warisan dari saudara-saudaranya yang udah duluan gitu loh. Kebetulan kan keponakanku tuh banyak banget yang cewek-cewek gitu. Makanya banyak banget baju-baju kecil, baju-baju bayi itu yang nurun ke Nisrina sama Naswa. Jadinya bajunya sebanyak ini akhirnya. Padahal aku tuh jarang banget, bener-bener jarang banget beliin baju. Belum lagi kalau aku pulang kampung ke rumah mertua gitu ya. Nah, kakak ipar aku itu kan ada yang punya toko di pasar gitu loh. Jadi dia jual baju-baju anak-anak juga. Nah, itu ya sampai sekarang itu nggak pernah sekalipun anak-anak itu nggak dapat baju dari budenya setiap kali pulang ke rumahnya mertua, ke rumah utinya gitu. Pasti dikasih baju, entah itu mungkin satu, minimal itu satu, dua atau tiga pasang gitu loh kadang. Kadang aku juga yang dikasih. Jadinya ya alhamdulillah rezekinya anak-anakku. Baju-baju segini tuh banyak gak sih teman-teman? Kalau ini buatku itu banyak ya, baju-baju anak ada segini tuh banyak sih kalau menurutku ya. Ini pun juga udah dikurangin, sebelumnya malah lebih banyak lagi. Tapi mungkin kalau anaknya teman-teman lebih banyak lagi kali ya. Bisa aja kadang kan yang satu lemari itu emang buat bajunya satu anak aja gitu. Ini pun juga kan bakalan nambah terus ya seiring berjalannya waktu, anak-anak juga tambah besar pasti, jadinya butuh baju-baju yang lebih besar lagi. Untuk lemari yang sebelah kiri itu aku taruh untuk kaos-kaos aja sama celana dalam, cuman gitu aja ya. Yang sebelah kiri itu emang belum bisa maksimal untuk naruh barang-barangnya karena masih bingung juga sih ya, kan cuman bisa ditaruh barang itu yang di bawah aja, sementara atasnya gantungan dan nggak kepake. Aku tuh nggak punya hanger baju aku tuh cuma dipakai untuk jemur baju. Kalau yang di lemari gini tuh nggak ada. Alhamdulillah ini udah selesai beberes bajunya, dan itu aku selipin kaos kaki yang di sebelah kiri juga aku sempilin gitu aja, dan cuman gini aja ya aku beresin bajunya. Alhamdulillah udah beres. Next ini aku lanjut mau pasang spraynya di kasurnya sini. Jadi ini tuh adalah spray satu-satunya untuk di kamar yang ini ya, untuk dipasang di kasur ini. Yang kecil tuh cuman punya satu ini. Di spray ini tuh cuci kering pakai kayak gitu terus ya. Misal spraynya lagi dicuci ya berarti kasurnya nggak dipakein spray dulu, nunggu kering baru dipakein lagi. Sebenarnya sih ada ya spray-spray yang lain, tapi itu yang lain tuh pada besar-besar banget. Kalau dipakai untuk kasur yang ini tuh agak kerepotan gitu loh makainya, soalnya sisa kainnya yang samping-sampingnya itu terlalu lebar gitu loh. Alhamdulillah udah selesai beberes kamarnya. Jadi sampai sini dulu videonya ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum. Bye bye.